Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau mempertemukan kami di Zoom, dan saat ini kami siap untuk belajar. Kami percaya Engkau bersama kami dan menolong kami. Biarlah pembelajaran kami ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa serta pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah kami datang dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan Ibu. Sampai ini ya Bu kita ya. melanjutkan. Hah? Sampai ya, ini. Iya. Ya. Kita melanjutkan yang hari Senin. Jadi ini sekarang kita lanjutkan ya. Yahweh Sabaoth. Yehova Sabaoth. Sama ya. Kadang kita pakainya Yehova, kadang pakainya Yahweh. Yahweh itu kata yang kudus, yang suci, dan lupa. Orang Israel takut kalau nyebut Yahweh. Yehova Sabaoth. Oke. Tuhan semesta alam artinya. Semesta alam itu berarti sekumpulan, baik malaikat maupun manusia. Jadi surga dan bumi semuanya, bintang-bintang, segala macam planet-planet semua ya. Dia adalah Tuhan semesta alam, surga dan dunia. Bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi, bagi orang kaya, miskin, bagi tuan dan budak, semuanya. Dia Tuhan semesta alam, termasuk kita semua yang ada di dunia ini, sekarang kayak Rusia, Ukraina yang lagi berantem, itu termasuk Tuhannya satu. Tuhan semesta alam. Yahweh Sabaoth atau Yehova Sabaoth. Itu ya. Nama ini menggambarkan keagungan, kuasa, dan otoritas Allah. Jadi menunjukkan bahwa ia dapat menggenapi apa yang telah ia tentukan. Pokoknya apa saja dia bisa. Dia Tuhan semesta alam. Kita baca di Mazmur 46 ayat 7. Mazmur 46 ayat 7. Mazmur 46 ayat 7. Ayat 7. Tuhan menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur 46 ayat 7 ya. Yang di handphone ini sama yang di buku ya, Bet. Oh, iya ngerti. Oke. Ibu saya, Ya, Ibu. Hah? Mazmur 46 ayat 7. 7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Oke. Ya itu memang rada repot tuh kalau di HP tuh ya. Nah, jadi seperti itu ya Tuhan semesta. Tapi ini sebenarnya Mazmur 46 itu menunjukkan keagungan Tuhan memang. Kalau kita baca di ayat 2-nya dibilangnya Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Lihat ya. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Nih kayak sekarang gempa bumi, segala macam banjir-banjir. Sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun suaranya seru. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Nah, seperti itu ya. Dia adalah Allah yang luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Berarti itu sangat kuasa Tuhan semesta alam. Ya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, itu benar ya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi 46 ayat 1 sampai 8 kali gitu ya supaya bisa baca Tuhan semesta alam. Oke. Kita menyembah Tuhan semesta alam yang luar biasa. Ya, terusnya. Nah, sekarang kita mulai dengan L ya. Nah, ini L ya. L itu artinya Tuhan ya, L. Jangan lupa. Jadi karena Abdi L itu artinya hamba Tuhan. Itu ya. Ada L-nya Daniel ya. Itu dari orang Israel yang menyembah Tuhan L. Itu seperti itu ya. El Elyon, paling tinggi. Ulangan 26 ayat 19. Kata Ibraninya adalah naik atau menanjak, sehingga hal yang dituju ialah yang paling tinggi. Nah, menunjukkan peninggian dan berbicara tentang Tuhan. Sudah paling tinggi,
Jadi dia sudah nggak ada yang lebih tinggi lagi. El Elyon itu paling tinggi. Ulangan 26 ayat 19. Ada yang bisa bacain? Ulangan 26 ayat 19. Ulangan Ulangan 26 ayat 19. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Seperti yang dijanjikannya. Jadi kalau sudah paling tinggi itu, dia tidak ada yang lebih tinggi lagi. Paling tinggi. Jadi kalau orang-orang bilang ilah-ilah, berhala-berhala, oh itu kecil-kecilan, bawah semua. Yang paling tinggi itu El Elyon, Tuhan kita, Yahweh Elohim, itu dia yang sudah paling tinggi, yang top ya, sudah tidak ada yang lebih tinggi lagi. Makanya Lucifer waktu dia mau meninggikan diri dan mau merebut tahta Tuhan El Elyon ini, ya nggak mungkin, karena yang paling tinggi itu El Elyon itu. Sementara si malaikat itu Lucifer itu kan dia juga ciptaan seperti itu ya, El Elyon ya. Oke, bawahnya apa kiri? El Roy, Allah melihat. Kita baca nih ya. Kejadian 16 ayat 13 itu peristiwanya adalah waktu Hagar ya. Coba dibaca. Kejadian 16 ayat 13. Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Ya, oke ya. Jadi ditujukan bagi Allah oleh Hagar yang saat itu seorang diri dan putus asa di padang gurun setelah diusir oleh Sarah. Nah, kita tahu bahwa Hagar ini disebut istri Abraham, tapi sebetulnya dia hambanya Sarah yang diberikan kepada Abraham supaya mempunyai anak. Nah, orang zaman dulu itu kayak gitu ya. Jadi nanti kalau hambanya Sarah itu diberikan terus punya anak, berarti anak itu anak Sarah gitu loh. Tapi ternyata itu bukan kemauan Tuhan, bukan kemauan Tuhan, itu kemauannya Sarah dan kemauannya Abraham yang bikin rancu itu ya. Dan akhirnya kita tahu ceritanya Hagar diusir dari rumah, nggak dibawain apa-apa, dibawain minum aja dan makanan seadanya. Ya itu, aduh itu memang, makanya sakit hatinya tuh sampai sekarang ya kalau dibilang keturunannya tuh ya. Kita harus berdoa untuk mereka supaya ada rekonsiliasi ya, supaya mereka dapat kembali kepada Tuhan. Karena Hagar waktu itu dia juga menyembah Tuhan karena dia berasal dari kemah Abraham. Abraham mengharuskan semuanya menyembah Tuhan, Tuhan yang El Roy itu, Elohim itu ya kan gitu ya. Jadi ketika Hagar bertemu dengan malaikat Tuhan, lihat M-nya besar, T-nya besar, kemungkinan itu Yesus, ya dibilangnya Yesus. Dia menyadari bahwa ia telah melihat Allah sendiri dalam penampakan. Memang dia melihat Allah sendiri, Yesus itu ya. Yang kalau di perjanjian lama kalau M-nya besar, T-nya besar, itu adalah Tuhan Yesus. Nah ini mau ikut belajar nih. Siapa namanya itu? Siapa namanya? Lucunya nih ya, masih kecil. Oke, jadi ya namanya siapa Gape? Elkanan. Elkanan. Ada L-nya, keren ya. Ada L-nya ya, Elkanan. Nah, ini dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, jadi ia juga menyadari, Hagar itu menyadari bahwa El Roy melihatnya dalam kesusahannya dan mengakui bahwa ia adalah Allah yang hidup dan melihat segala sesuatu. Jadi Hagar bukan hanya mendengar dari Abraham soal Tuhan itu, soal Elohim itu, tapi dia mengalami sendiri di padang gurun ketika airnya habis dan dia merasa putus asa. Anaknya yang perkasa itu yang umurnya baru 14 ya, itu ada di semak-semak, sudah layu, hampir mati. Ternyata Tuhan menolong dia dengan air yang begitu segarnya, itu dan itu pertolongan Tuhan betul-betul, dan Tuhan mencerikan mata Hagar untuk lihat sumber air itu. Eroi, Allah yang lihat. Buat kita juga Eroi, Allah yang lihat. Gitu ya. Terusnya apa lagi?
El Olam, Allah yang kekal. Coba lihat di 90 ayat 1 sampai 3. Mazmur 90 ayat 1 sampai 3. Kita baca dulu. Mazmur 90 ayat 1 sampai 3. Mazmur 90 ayat 1 sampai 3. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Wah, ini Allah yang kekal ya, luar biasa ya. Jadi dia tempat perteduhan kami turun-temurun. Berarti dari zaman dulu sampai sekarang turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, ini ya Allah kekal ya. Kemudian Allah yang kekal itu ini doa Musa ya ini ya. Dia mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah yang kekal itu menciptakan kita manusia, menciptakan bangsa Israel manusia itu yang dari debu. Jadi dia berkata kembalilah anak-anak manusia dan seterusnya. Jadi sifat Allah ialah tidak berawal dan tidak berakhir, tidak terikat oleh waktu. Jadi waktunya dia ya, tidak terikat ya. Ia menyatakan dirinya sebagai waktu itu sendiri dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sudah nggak ada waktunya. Kalau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya gimana hitungnya? Sudah nggak ada. Jadi luar biasa Allah yang kekal itu. Itu Allah yang kita sembah itu El Olam. Allah yang kekal luar biasa ya. Kemudian El apa lagi nih? Di bawahnya. El Gibor ya, Allah yang perkasa. Yesaya 9 ayat 6. Nah, Allah yang perkasa. Nama yang ditujukan kepada Mesias Yesus Kristus tertulis di kitab Yesaya. Sebagai prajurit yang penuh kuasa dan perkasa, Mesias Allah perkasa akan menumpaskan musuh-musuh Allah dan memerintah dengan gada besi. Waduh, itu di Wahyu 19 ayat 15 ya. Jadi ini ditujukan kepada Mesias ya. Kalau kita tulis Yesaya 9 ayat 6, kita biasanya membaca pada waktu hari Natal. Ya kan? Bapa yang kekal, Raja Damai. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Itu dia namanya El Gibor ya. Allah yang perkasa. Nah, ketika Yosua suatu ketika mau memimpin bangsa Israel untuk masuk ke Kanaan, dia bertemu dengan Panglima Bala Tentara Allah. Nah, ini itu Panglima Bala Tentara Allah yaitu Yesus itu, Allah yang perkasa ya, El Gibor termasuk ya. Oke, terusnya Rik. Itu yang terakhir, Bu. Oh, terakhir. Oke. Jadi berarti yang namanya L itu terakhir ya. Oke. Jadi kita sudah belajar tentang nama-nama Tuhan. Luar biasa. Kalau Elkanan ini artinya Pak, Tuhan apa nih? Kanan itu kasih karunia, Bu. Grace. Kasih karunia dari Tuhan. Nah, luar biasa ya, Grace ya. Kasih karunia dari Tuhan. L. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa nama-nama Tuhan itu sekali lagi tidak boleh diucapkan dengan sia-sia, dengan apa? Janganlah kamu mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau bahasa Inggrisnya namanya misuse. Misuse itu artinya tidak digunakan di tempatnya yang benar gitu. Kalaupun kita sekarang mengenal nama-nama Tuhan kayak tadi misalnya Yehova Rafa, Yehova Sidkenu, Yehova apalagi, kemudian El Gibor, El apa, kita nggak boleh sembarangan ngomong yang seperti itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan kita yang perkasa, yang luar biasa, Tuhan kita yang tidak boleh dianggap seperti barang yang lain. Walaupun dia tidak kelihatan, bukan berarti kita tidak menghormati dia. Justru karena dia ada El Roy, dia Allah yang melihat, maka kita harus hati-hati dalam hidup kita. Gitu ya. Sebagai murid Kristus, sebagai calon orang-orang yang atau yang sudah ya diutus oleh Tuhan sebagai duta kerajaan Allah, kita tidak boleh sembarangan memakai nama dia.
Ya, tidak boleh sembarangan menyebut nama dia. Kan saya berkali-kali ngomong orang tuh aneh. Kalau kita nonton film di film barat tuh dikit-dikit Jesus Christ. Wah, nggak benar tuh. Jesus, kaget kok manggilnya Jesus gitu ya. Nah, untung orang Indonesia nggak kayak gitu ya. Tapi ada juga sih orang-orang Kristen. Becaknya mau numplek, saya pernah dengar di sini juga. Yesus, Yesus, Yesus. Mungkin juga nyebut Yesus minta pertolongan mungkin bisa juga ya. Tapi jangan sampai jadi latah untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan misuse. Misuse itu namanya tadi ya, digunakan dengan tidak semestinya. Kalau memang nggak nyebut nama Tuhan nggak perlu ya jangan diucapkan dong. Jadi kayak orang Israel tuh ya, sekali lagi ya, mereka nyebut Yahweh itu nggak berani. Kalau ada tulisan di Alkitab, ada tulisannya YHWH, mereka bacanya Adonai atau Elohim. Saking hormatnya mereka pada Tuhan. Nah, kita melihat juga orang Muslim itu hormat sekali, takut sekali kepada Allahnya. Kalau kita baca orang-orang yang di Iran sana, mereka saking takutnya dosanya nggak bisa diampuni, itu mereka sering menyiksa diri. Saya baca dari satu cerita orang yang sudah bertobat ya, siapa itu namanya, ibu siapa itu, lupa saya, ada bukunya kecil ya. Dan dia bilang menjalankan ritual agama itu sangat susah karena dia tahu Tuhannya itu luar biasa, Tuhannya maha besar dan maha agung gitu, dia nggak bisa nyampe gitu. Jadi supaya dapat belas kasihan dari Tuhannya itu, dia ini kepalanya digedor-gedorin ke tembok, berdarah-darah supaya Tuhannya belas kasihan sama dia. Nah, ini repot kan ya, seperti itu ya, saking takutnya kepada Tuhan, Allahnya itu. Dan mereka berani mati buat Allahnya supaya Allahnya itu menerima dia. Padahal itu kebalik ya, kalau kita ini orang Kristen nih, Tuhan kita lah yang mati untuk kita menebus dosa kita. Nah, yang repotnya orang Kristen itu seringkali berbuat tidak baiknya ini karena merasa sudah diampuni dan gampang menerima pengampunan dari Yesus Kristus, dianggapnya tuh darahnya sudah menyucikan saya. Minta ampun tinggal diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, kalau engkau mengaku dosamu, maka Allah akan menyucikan dosamu dan menyucikan kamu dari segala. Allah akan mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Maka kita seringkali menuntut, Tuhan ampunilah aku, kayaknya ngampuni itu kudu. Kita seringkali kurang ajar sama Tuhan. Jadi orang Kristen ini sering kurang ajar karena kasih karunia itu tadi. Jadi dianggapnya kalau berbuat dosa, ya biasa aja, nanti minta ampun sama Tuhan. Nah, keterlaluan kan? Itu loh. Jadi kita melakukan dosa, kita ngerampok, nanti lah gampang lah, minta ampun sama Tuhan. Saya terperanjat pada saat ketika di Bandung, saya dengar kabar dari mana seseorang bahwa ada seorang diaken dan pendoa syafaat yang luar biasa, itu anaknya itu, dia orang Kristen juga anaknya ya, orang Chinese, itu ternyata perampok Indomaret. Jadi dia bolak-balik ngerampok Indomaret, akhirnya kena ditembak mati dia. Wah, itu waktu itu belum COVID ya, nggak bisa langsung dikubur. Jadi ada 3 hari itu gimana caranya? Kalau tanyain matinya gimana? Luka gitu aja. Sedih, ngerampok dia. Beritanya sampai kemana-mana. Jadi dia mempermalukan nama Tuhan. Kenapa dia seperti itu? Mungkin dia berpikir, oh saya ngerampok nggak apa-apa, nanti minta ampun sama Tuhan. Bolak-balik seperti itu. Tapi kita harus ingat, Tuhan kita tuh nggak sembarangan. Kalaupun dia mau mati di kayu salib untuk kita, itu bukan berarti kita bisa menyebut dia sembarangan. Bukan berarti kita boleh menyia-nyiakan dia. Bukan berarti kita boleh menganggap dia tukang pembasuh dosa aja. Kayak tukang cuci aja. Kita yang dosa, dia yang nyuci. Nah, gimana itu? Sebab Tuhan Yesus tuh mencucurkan darah yang di kayu salib itu sekali untuk selamanya, untuk membersihkan kita. Itu darahnya itu mahal banget. Jangan kita meremehkan darah itu. Jangan sampai kita nganggap sepele darah yang Tuhan cucurkan di kayu salib. Dia besar. Namanya saja menunjukkan bahwa dia itu luar biasa. Dia Tuhan, maha besar, maha adil, maha segalanya, maha melihat. Alam semesta alam itu punya dia Allahnya. Dia paling tinggi. Jadi, kita jangan kurang ajar sama dia. Kita jangan anggap remeh dosa yang kita lakukan. Kalau kita udah
nggak sengaja kita berdosa, ya udah kita minta ampun, nggak sengaja Tuhan. Tapi jangan sengaja-sengaja. Dan kalau sengaja, jangan disengajain lagi, jangan lagi, gitu loh. Ya, saya sih berpesannya seperti itu ya, jangan sampai sekali lagi ya. Kemarin saya cerita, kenapa sih orang-orang pendeta-pendeta besar itu, pendeta-pendeta itu pada jatuh ke dalam dosa? Soalnya mereka kalau khotbah, itu khotbah buat orang lain, bukan khotbah buat diri sendiri. Ingat, Elia bilang, tidak akan turun hujan sampai aku mengatakannya lagi, maka dia juga kena imbas. Kekeringan 3,5 tahun. Kalau kita bicara sama orang lain, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Maka kita juga harus melakukannya, bukan sekedar ngomong doang. Terus kalau kita bilang, kamu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita juga harus seperti itu. Kalau kita memberkati pengantin, kita berdoa untuk pengantin, kita bilang, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Nah, kita kalau jadi suami, kita juga harus mengasihi istri seperti diri sendiri. Bukan berarti orang lain, suami orang lain mengasihi istrinya, sementara kita tidak usah mengasihi istri kita. Nggak bisa. Kalau kita sebagai perempuan, kita sedang berdoa untuk pengantin, dibilang, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, kita juga harus tunduk pada suami seperti pada Tuhan. Seperti itu. Ya, selama suaminya dalam Tuhan ya. Jadi jangan asal ngomong, oh itu buat dia, saya enggak. Terus kita ngajarin orang-orang, engkau pengantin itu kamu harus hidup semati ibaratnya. Sampai maut memisahkan kalian. Kita sendiri udah berpikir pengen cerai. Nah, itu enggak benar. Sebab ceraian itu Tuhan benci ya, Tuhan benci perceraian. Dan seterusnya. Kalau kita bilang sama orang lain, hendaklah engkau kata Tuhan, kata Yesus, kamu jangan mengingini barang orang lain, termasuk ya. Itu khotbah sama orang lain seperti itu, kita sendiri nggak melakukannya. Kita bilang jangan takut, Tuhan selalu menyertai kita. Jadi orang penakut, kita jadi orang khawatiran. Anak kita lagi di jalur khawatirnya luar biasa misalnya ya. Nah itu namanya khotbah buat orang lain. Dipikir buat diri sendiri nggak kena gitu, nggak laku. Gitu ya. Kita harus ingat kalau kita Ibu kepencet mute, Bu. Kepencet hilangnya. Iya. harus bilang, ya Tuhan kita yang luar biasa itu adalah Tuhan yang aku sembah dan aku tidak mau menyembah yang lain sebab dia paling tinggi, Tuhan yang paling tinggi, Tuhan yang tidak boleh dikesampingkan gitu saja ya. Jadi saya berharap sekali kita tidak memakai nama Tuhan dengan sia-sia, jangan misuse menggunakannya maksudnya nggak pada tempatnya gitu ya. Jangan kita mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Amin, begitu. Saya pagi hari ini sampai sini dulu ya. Nanti hari Senin kita akan nyambung lagi tentang Tuhan lagi ya. Kita akan bicara tentang Tuhan yang sederhana supaya kita semua bisa ngerti dan bisa membagikannya kepada orang lain. Amin. Silahkan. Terima kasih Bu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau terus mengenal Allah kami yang benar ya Tuhan, secara benar dan benar ya Tuhan, supaya kami boleh juga berlaku seperti apa yang Yesus mau, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, tentang Allah juga dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati Ibu Rebecca dalam mengajar kami, berkati semua yang ada di Zoom juga ya Tuhan, yang akan menontonnya juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu.